Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Sebelumnya, izinkan dan perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Azam SPD. Saat ini kami adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sendang, Kabupaten Tulungagung. SMP Negeri 1 Sendang Kabupaten Tulungagung merupakan sekolah negeri yang terletak di lereng pergunungan Argowilis, berjarak kurang lebih 30 km dari Kabupaten Tulungagung, tepatnya berada di Jalan Raya Sendang nomor 6, Desa Sendang, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Saat ini SMP Negeri 1 Sendang memiliki jumlah kelas sebanyak 20 rombongan belajar yang terdiri dari kelas 7 sebanyak 7 rombel, kelas 8 7 rombel, kelas 9 6 rombel, dengan total jumlah siswa sebanyak 630 anak, dengan tenaga pendidik sebanyak 42 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 19 orang. SMP Negeri 1 Sendang juga telah melaksanakan akreditasi pada tahun 2022 yang lalu dengan mendapatkan predikat A. Adapun visi sekolah yang telah kami canangkan adalah berprestasi tinggi, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan iman dan takwa, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing secara global. Sedangkan misi sekolah yang ingin kita raih adalah mewujudkan nilai-nilai agama bagi kehidupan peserta didik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan budaya global sesuai dengan jati diri bangsa. Selaku kepala sekolah, sebagaimana diamanahkan pada Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang tugas pokok kepala sekolah yang tertulis pada pasal 12 adalah ada 3 tugas utama sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah sebagai manajerial, sebagai supervisor, dan sebagai pengembangan kewirausahaan. Di samping ada beberapa tugas dan kegiatan lain yang menjadi tanggung jawab sebagai pimpinan lembaga sekolah. Adapun beberapa langkah yang telah kami lakukan untuk mewujudkan visi dan misi sekolah tersebut terkait dengan tugas yang saya emban adalah: pertama, kami melakukan observasi terhadap jalannya kegiatan pembelajaran secara keseluruhan yang telah berlangsung saat ini. Karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran di suatu sekolah adalah program yang harus berkesinambungan secara terus-menerus, maka kami akan melanjutkan program kegiatan yang sudah berjalan dengan baik dan berusaha memperbaiki dan menambah jika ada yang kurang. Langkah kedua yang kami ambil adalah mempelajari dan menganalisis hasil rapot pendidikan yang telah lembaga peroleh pada tahun sebelumnya. Dan berdasarkan kedua hal tersebut, kami menyusun rencana kerja tahunan dengan melibatkan semua stakeholder yang berada di SMP Negeri 1 Sendang, termasuk dengan komite sekolah. Input atau dasar penyusunan RKT yang kami buat, kami mengacu pada analisis rapot pendidikan dengan memaksimalkan dana BOS yang ada, dengan harapan semua kelemahan, kekurangan yang ada di SMP Negeri 1 Sendang dapat ditingkatkan menjadi baik dan yang lebih baik akan menjadi lebih baik. Sedangkan penggunaan dana anggaran BOS akan kita pertanggungjawabkan dan kita laporkan secara akuntabel. Kegiatan lain yang jadi tugas kami adalah sebagai supervisor. Bersama Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, kami melakukan pembinaan terhadap Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Sendang, sehingga kedepannya pembelajaran di sekolah tersebut akan bisa berjalan lancar. Kemudian terkait dengan program Indonesia Mengajar atau Kurikulum Merdeka Mengajar, langkah yang telah kami laksanakan, meskipun saat ini di SMP Negeri 1 Sendang bukan termasuk salah satu sekolah yang menjadi tujuan untuk pelaksanaan dari kurikulum Merdeka Mengajar ini, namun
kami telah memanfaatkan aplikasi dari platform Merdeka Mengajar ini, sehingga dari jumlah Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Sendang telah 100% melaksanakan pembelajaran menggunakan platform mengajar. Sehingga ke depan pada saat pelaksanaan di tahun 2000, pada saat pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di tahun 2023-2024, kita semuanya sudah siap melaksanakan. Sedangkan dalam bidang kewirausahaan, kami menyadari bahwa sekolah akan selalu diminati dan dibutuhkan masyarakat manakala sekolah tersebut eksis dan selalu ada inovasi dalam kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, kami telah melakukan berbagai hal, antara lain dengan melaksanakan kegiatan ekstra yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk penyaluran bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa-siswa. Kegiatan tersebut tertuang dalam berbagai kegiatan ekstra, ada kegiatan pramuka, ada kegiatan seni, ada kegiatan LBB, olahraga, drum band, dan pala, dan lain sebagainya. Bahkan program kegiatan ekstra pala yang saat ini bekerja sama dengan penggiat lingkungan di wilayah Sendang, anak telah diajarkan dan berkiprah langsung dalam pengolahan pupuk cair, pembibitan tanaman, sehingga saat ini kegiatan ekstra pala di SMP Negeri 1 Sendang dapat menyediakan bibit tanaman secara gratis dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya, yang menurut kami akan menjadikan anak berpendidikan bermakna bagi anak, adalah pendidikan karakter. Untuk itu, pembiasaan kebersihan lingkungan, salam, sapa, juga ibadah salat duha, salat duhur sangat kami tekankan. Juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain selalu kami laksanakan. Di samping itu, untuk menunjang keberhasilan kewirausahaan di sekolah, kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan kepolisian dalam hal berlalu lintas dan juga dalam hal penanganan penyalahgunaan obat-obat terlarang, dengan pihak Koramil sebagai wujud dari kecintaan terhadap bernegara, kemudian dengan puskesmas di wilayah Sendang berkait dengan kegiatan kesehatan untuk anak-anak, penyuluhan kesehatan untuk anak-anak, juga beberapa UPT dan SD negeri yang berada di wilayah Sendang. Sehingga kedepannya kami berharap bahwa sekolah di SMP Negeri 1 Sendang merupakan salah satu sekolah pilihan di wilayah Sendang. Dari berbagai kegiatan ekstra yang telah diikuti oleh para siswa, beberapa di antaranya bahkan telah memperoleh hasil yang berupa piagam penghargaan, baik nasional maupun regional, yaitu kegiatan kepramukaan yang telah mewakili Kabupaten Tulungagung ke tingkat nasional mengikuti Jambore di Cibubur pada tahun 2022. Juga dari kegiatan anak-anak ekstra lomba baris berbaris telah mendapatkan juara di tingkat kabupaten. Ada beberapa yang telah diikuti anak-anak dan telah memperoleh hasil yang membanggakan bagi sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sok PC siapa